Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran Penjas di tahun ajaran 2021-2022. Hari ini kita akan belajar tentang lompat jauh dan lompat tinggi. Lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat diperlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai adalah A. Awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan badan ke depan lebih besar. B. Tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Untuk itu, perhatikanlah hal-hal berikut. Posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. Gerakan ayunan tangan akan membentuk keseimbangan badan dan usahakan pandangan tetap ke depan. C. Melayang. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Saat melayang pada lompat jauh, ada beberapa teknik yang dipakai seperti melayang dengan sikap jongkok atau gaya jongkok dan sikap tubuh melenting atau gaya lenting. D. Mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Karena apabila badan jatuh ke belakang akan merugikan pelompat. Berikut ini latihan-latihan pendukung yang bisa kamu lakukan agar tahap-tahap lompat jauh di atas dapat kamu kuasai. Latihan itu antara lain: A. Latihan melompat tanpa diawali awalan. Cara melakukannya: sikap awal berdiri tegak. Tolakan kedua kakimu sehingga badanmu melompat ke depan sejauh-jauhnya. Kemudian mendarat dengan menggunakan kedua kaki. B. Latihan melompat diawali dengan awalan. Ini seperti pada latihan melompat jauh tanpa diawali dengan awalan di atas. Bedanya, pada latihan kali ini kamu harus melakukannya dengan awalan dan tolakan menggunakan salah satu kaki. Cara melakukannya: sikap awal berdiri tegak dengan jarak dari papan tolakan sekitar 4 meter. Bersiaplah lari menuju papan loncatan. Lakukan tolakan pada papan loncatan menggunakan salah satu kakimu. Kemudian mendarat dengan menggunakan kedua kaki. Lapangan lompat jauh. Berikut adalah ukuran lapangan lompat jauh. Panjang bak lompat jauh 9 meter. Lebar bak lompat jauh 2,75 meter. Panjang lintasan untuk awal lari sebelum melompat 13-45 meter.
Lebar lintasan untuk awal lari sebelum melompat 1,22 meter. Panjang papan tumpuan 1,22 meter. Lebar papan tumpuan 20 meter. Bentuk bak lompat jauh persegi panjang. Pada areal bak lompat jauh diisi dengan pasir. Lompat tinggi juga termasuk cabang atletik. Disebut lompat tinggi karena tujuannya adalah untuk melompat setinggi-tingginya melewati mistar. Teknik lompat tinggi juga ada 4 tahap seperti pada lompat jauh, yaitu A. Awalan. Seperti awalan pada lompat jauh, awalan pada lompat tinggi juga bertujuan untuk mendapatkan kecepatan agar dapat melompat setinggi-tingginya. Pada langkah terakhir, sikap tubuh sedikit merendah ke belakang untuk persiapan melakukan tolakan. B. Tolakan. Tolakan merupakan gerakan yang penting untuk menentukan lompatan yang sempurna dan setinggi-tingginya. C. Sikap di udara. Sikap di udara, gerakan melayang pada gaya ini adalah memposisikan tubuh dengan sedemikian rupa. D. Mendarat. Tahap terakhir lompat tinggi adalah melakukan pendaratan. Upaya ini bertujuan agar kalian dapat mendarat di atas matras dengan sempurna. Secara umum, gaya lompat tinggi terbagi menjadi 4 jenis gaya. Masing-masing gaya memiliki tekniknya sendiri-sendiri. Berikut penjelasannya. 1. Gaya gunting. Gaya jenis ini adalah gaya yang paling klasik pada lompat tinggi. Gaya ini mulai hadir ketika olahraga atletik mulai dipertandingkan di Olimpiade Selandia di abad 19. 2. Gaya guling sisi merupakan gaya yang melakukan awalan dengan memposisikan tubuh berada di samping mistar. Gaya yang sering disebut Western roll ini dilakukan dengan cara mengangkat tubuh sehingga memposisikan tubuh sedemikian rupa hingga ketika di udara melayang dan terlentang disusul dengan putaran tubuh hingga akhirnya melewati mistar. Lompat tinggi gaya straddle. Gaya ini diciptakan dan diperkenalkan oleh Charles Domas dan hampir mirip dengan gaya guling sisi. Bahkan bisa dikatakan bahwa gaya ini adalah gaya penyempurna dari gaya guling sisi, karena gaya ini tidak lagi menempatkan kepala lebih rendah dari pinggul. 4. Lompat tinggi gaya flop. Gaya flop pertama kali dikenalkan pada tahun 1968 oleh Dick Ricardo Fosbury, yaitu seorang atlet asal Amerika yang pernah memenangkan kejuaraan lompat tinggi di Olimpiade Meksiko. Sehingga gaya lompat ini sering disebut sebagai Fosbury flop. Sampai di sini pelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya anak-anak.